Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Kaharudin Santana, NPM 20.1346, kelas A dari Universitas Pasundan Bandung. Ini adalah tugas pengantar ilmu ekonomi, dan di sini saya akan menjelaskan pendapatan masyarakat. Yang pertama ada pengertian pendapatan masyarakat. Pendapatan adalah seluruh penerima baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Dan ada sumber pendapatan masyarakat. Menurut Sukirno, pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kejayaannya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendapatan pribadi, yaitu semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan maupun yang diterima penduduk suatu negara. Yang kedua, ada pendapatan disposable, yaitu pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan. Sisa pendapatan yang siap dibelanjakan ialah yang dinamakan pendapatan disposable. Yang ketiga, ada pendapatan nasional, yaitu nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. Selanjutnya ada upah. Upah dapat dibedakan berdasarkan wujud upah, merupakan hak dari setiap pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja atau kepada buruh tersebut, yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberian kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Di sini ada teori upah. Teori paralel Ricardo. Tinggi rendah upah buruh adalah sejajar atau paralel dengan tinggi rendahnya bunga tanah. Standar hidup bagi buruh terutama ditentukan oleh hasil bumi. Teori upah besi Ferdinand Isale, seseorang sosialis, menamakan teori upah Ricardo sebagai hukum upah besi. Teori ini menyerang tajam kaum kapitalis yang memeras kaum buruh, kemudian menganjurkan pendirian koperasi produksi untuk membebaskan diri dari hukum upah besi itu. Yang ketiga ada teori nilai atau teori pemasaran. Teori kaum kapitalis sebagai perusahaan membeli tenaga kerja dari kaum buruh dengan cara menukarkan yang ditetapkan berdasarkan biaya hidup bagi buruh dan keluarganya. Selanjutnya ada upah copartnership. Upah copartnership adalah sistem pengupahan dengan gaji pokok dan pemberian bonus bukan dalam bentuk uang namun usaha atau kepemilikan andil dari perusahaan. Ada kalanya pengusaha tidak membayarkan semua atau sebagian upah tambahan, maka jumlah yang tidak dibayarkan tersebut dikumpulkan sebagai dapat digunakan untuk dibelikan saham atas nama buruh yang mempunyai simpanan itu, sehingga bagi buruh terbuka kemungkinan untuk menjadi peserta. Maksud dan tujuan lebih lanjut supaya buruh merasakan mempunyai kepentingan ke arah rentabilitas perusahaan. Contoh, PT menjual saham kepada anggota koperasi. Wartawan di surat kabar diberikan hak untuk memiliki saham. Supir 4848 diberikan hak untuk memiliki mobil yang dioperasikannya. Copartnership atau Medepenots Hub adalah kepemilikan
Dan selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan pengganti kerugian yang diterima oleh pemilik modal karena telah menyerahkan penggunaan modal tersebut. Yang dimaksud modal di sini adalah modal uang. Penafsiran yang luas tidak membedakan adanya bunga modal dan bunga tanah, sebab tanah dianggap sebagai modal. Di sini juga ada teori bunga modal, teori penyerahan hak uang yang digunakan untuk mempunyai fungsi untuk memperoleh atau menghasilkan barang atau jasa. Maka bunga harus dibayar sebagai pengganti jasa bagi pengguna uang tersebut. Dapat disebut dengan teori produktivitas. Yang kedua ada teori presipis likuiditas. Keynes mengatakan bahwa bunga itu suatu pengorbanan likuiditas. Apabila suatu pihak meminjam uang, maka ia akan kehilangan likuiditas, maka balas jasa harus dibayarnya bunga. Yang ketiga ada teori pembedaan nilai ego. Von Baumgarten dan Irving Fisher berpendapat bahwa ada perbedaan nilai ego antara uang yang dimiliki sekarang dan uang yang dinilai lebih tinggi daripada yang dikuasai di kemudian hari. Selanjutnya ada bunga tanah dan teorinya. Bunga tanah atau rontet tanah, pengertian kerugian yang diterima oleh pemilik tanah karena telah menyerahkan penggunaan tanahnya. Teori Ricardo menjelaskan bunga tanah merupakan penggantian kerugian bagi penggunaan tanah yang biasanya diperbaiki dengan pemupukan, pengolahan tanah, pengairan dengan cara meletakkan modal pada tanah itu. Pengertian kerugian tersebut meskinya tidak saja mengenai kesuburan asli tanah, tetapi juga mengenai modal yang melekatkan pada kesuburan tanah itu. Oleh karena itu, dalam praktiknya, sulit sekali untuk menentukan garis pemisah antara dua bagian pengertian dan penggantian kerugian itu. Ada pengertian pasar dan macam-macamnya. Paradigma lama memberikan pengertian pasar dengan tempat atau kesempatan bertemunya pihak yang membutuhkan dan menyediakan barang atau jasa. Misalnya ada pasar barang, pasar tradisional, pasar uang, pasar tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 1 huruf 1, pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa. Macam-macam pasar ada pasar sempurna dan tidak sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Selanjutnya ada laba dan teorinya. Laba pengusaha owner berpendapat yang diterima merupakan pendapatan usahawan pemilik perusahaan. Laba pengusaha itu bukanlah harga yang pengusaha sebagai produksi yang terdiri dari bunga tanah, upah buruh, bunga bahan-bahan diterima, tetapi selisih antara hasil produksi dengan segala bisanya yang digunakan dalam proses produksi dan penyusutan barang-barang modal. Teori laba. Yang pertama ada ajaran klasik teori residual. Ricardo memandang laba pengusahaan sebagai sisa dari pendapatan setelah semua ongkos produksi dibayar. Yang kedua ada teori dinamis, akan memperoleh kemajuan dari laba. Yang ketiga ada one only America. Menurut Marshall, pengusaha layak menerima premi risiko sebagai balas jasa penyerahan kecakapan. Selanjutnya ada undang-undang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Di sini ada pengertian UMR. Upah minimum provinsi disingkat UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Dahulu upah minimum provinsi dikenal dengan istilah upah minimum regional tingkat 1. Dasar hukum penetapan UMPM adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMPM dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara dari 1 hingga 4 tahun dan denda minimal 100 dan maksimalnya 400 juta. Selanjutnya ada pengertian PHK. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena satu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 152 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa permohonan pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan cara melakukan permohonan tertulis yang disertai dengan alasan dan dasar kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya ada outsourcing. Pasal 64 menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Perekrutan karyawan outsourcing dilakukan oleh perusahaan outsourcing. Karyawan outsourcing bekerja melalui sistem kontrak yang dibagi menjadi dua menurut undang-undang, yaitu ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Nah, sekian dari penjelasan pendapatan masyarakat. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, kesalahan kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.